Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Atampa, NIM B201-20124. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di Prodi Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah, yaitu pengantar ilmu politik. Pengantar ilmu politik. Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat seperti sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara, dan ilmu politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara-negara itu sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya. Ilmu politik berkaitan dengan kekuasaan pada umumnya dengan semua bentuk yang terjadi. Jadi, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik menyangkut who gets what, when, and how. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sasaran ilmu politik yaitu negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta politik, organisasi masyarakat, dan kegiatan politik. Konsep dasar ilmu politik yaitu pertama, negara, kedua, kekuasaan, ketiga, pengambilan keputusan, keempat, kebijakan, kelima, pembagian. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun tugas negara, yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan di masyarakat. Kedua, mengorganisir dan menginteraksikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Adapun sifat-sifat negara, yang pertama, memaksa, kedua, memonopoli, ketiga, mencakup semua. Unsur-unsur pokok negara, yang pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintahan, keempat kedaulatan. Wilayah atau darat, laut, dan udara. Batas laut di hulu 3 mil dari darat, tapi dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan di negara-negara dunia mengusulkan untuk dijadikan 12 mil atau 200 mil untuk ekonomi zone. Kedua, penduduk setiap negara mempunyai penduduk. Ketiga, pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara atau termasuk paksaan yang tersedia. Kekuasaan.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain dengan keinginan dari pelakunya. Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain dengan sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan sebagai dominasi yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan walaupun orang lain menentangnya. Teori kekuasaan. Yang pertama, teori kekuasaan Tuhan. Kedua, teori kekuasaan hukum. Ketiga, teori kekuasaan negara. Keempat, teori kekuasaan rakyat. Kemampuan yang dimiliki oleh penguasa. Yang pertama, memaksa kepada warga negara. Kedua, memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik. Ketiga, menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara tanpa terkecuali.